mudah memukul. Jadi kata Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat dengan memakai gamis bergambar. Panadoro ila a'lamiha. Kemudian Nabi melihat sekilas kepada gambar yang ada di bajunya itu. Falaman sorofa qala, ketika selesai sholat Nabi bersabda, idhabu bi khamisati hadihi ila Abi Jahmin. Bawalah gamis ini Aisyah kepada Abu Jahmin yang memberinya itu. Wa'tuni bi anbijaniyati Abi Jahmin. Dan tolong minta ditukar dengan anbijaniyah. Anbijaniyah itu gamis tapi polos. Jadi Nabi oleh Abu Jahmin dikasih gamis bergambar, karena ketika sholat Nabi sempat melihat dan terus mengganggu konsentrasi, maka setelah selesai sholat Nabi meminta kepada Aisyah untuk mengembalikan gamis itu kepada Abu Jahmin dan minta ditukar dengan gamis yang polos. Kemudian Nabi memberikan alasan fa'in nama alhatni anifan an sholati, karena gamis ini membuatku lalai ketika aku sholat. Nah, dari hadis ini, dari peristiwa ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama bahwa khusyuk saat sholat itu bukan rukun, tapi kalau tumakninah rukun. Karena nanti rukun sholat atau kita perkecil cakupannya rukun rakaat. Rukun rakaat itu ada 8. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua bacaan Fatihah. Yang ketiga ruku. Yang keempat sujud. Yang kelima duduk antara dua sujud. Yang keenam sujud kedua. Kadang terlewat, bentar. Saya ulangi. Rukun rakaat itu pertama takbiratul ihram. Yang kedua bacaan Fatihah. Yang ketiga ruku. Yang keempat i'tidal. Yang kelima sujud. Rukun keenam duduk antara dua sujud. Rukun ketujuh sujud kedua. Rukun kedelapan tumakninah. Nah, inilah yang disebut dengan rukun rakaat. Jadi baru bisa disebut satu rakaat kalau yang 8 itu terpenuhi. Kalau hilang 1, 2, apalagi setengahnya, maka tidak bisa disebut rakaat. Ya, makanya kalau ada pertanyaan begini, biasanya ibu-ibu nu cerdas mah. Ibu, kalau salat jenazah berapa rakaat? Berapa rakaat salat jenazah? 1 rakaat. Ya, saya ulangi. Rukun rakaat itu ada 8. 1 takbiratul ihram. Kedua bacaan Fatihah. Ketiga ruku. Keempat i'tidal, bangkit dari ruku itu sebelum sujud. Yang kelima sujud pertama. Yang keenam duduk antara dua sujud. Rukun ketujuh sujud kedua. Rukun kedelapan tumakninah. Itulah yang disebut dengan rukun rakaat. Jadi baru disebut satu rakaat kalau yang 8 ini ada terpenuhi. Saya ulangi pertanyaannya, kalau salat jenazah berapa rakaat? Seberapa rakaat, Bu?
Nah, salat jenazah mah bukan berapa rakaat, tapi berapa kali takbir. Nah, gitu. Kenapa tidak disebut rakaat? Karena rukun rakaatnya tidak terpenuhi. Tidak ada ruku, tidak ada sujud. Itu ya. Karena tidak terpenuhi beberapa rukun rakaat sehingga salat jenazah itu bukan berapa rakaat, tetapi berapa kali takbir. Nah, jadi sekali lagi bahwa kalau tumak ninah itu rukun, apa yang disebut dengan tumak ninah itu? Tumak ninah itu membaca bacaan sholat pada tempatnya. Itulah yang disebut dengan tumak ninah. Karena nanti setiap bacaan ada tempatnya, setiap tempat ada bacaannya. Jadi dari mulai takbir gitu ya, takbiratul ihram, nanti berdiri itu disebutnya qiyam. Setelah takbiratul ihram, sebelum ruku disebutnya qiyam. Ada doa di sana, ada doa iftitah, baca Fatihah, baca surat. Kalau rakaat pertama. Kemudian setelah qiyam lalu ruku. Pada saat ruku ada duanya, ada subhana rabbiyal azim. Bangkit dari ruku ada duanya, sami Allahu liman hamidah. Ketika berdiri dengan tegak yang disebut dengan i'tidal ada duanya, ada Rabbana walakal hamdu. Sujud ada duanya, duduk antara dua sujud juga ada duanya. Jadi kalau doa ruku dibaca pada saat ruku itulah tumak ninah. Doa i'tidal dibaca pada saat i'tidal itulah tumak ninah. Ketika ada doa yang mesti dibaca pada saat ruku, lalu dibaca pada saat proses menuju ruku, artinya kan belum ruku, itulah yang disebut dengan tidak tumak ninah. Contoh ya, contoh. Jadi kalau kita baca Al-Ikhlas misalkan ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, lalu kita turun untuk ruku, Allahu Akbar. Nah setelah terkunci pada posisi 90 derajat nih, baru kita baca subhana rabbiyal azim. Lalu kita bangkit, sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Setelah berdiri dengan tegak baru kita baca Rabbana walakal hamdu. Lalu kita turun sujud. Nah, setelah posisi sujud baru kita baca subhana rabbiyal a'la. Itulah yang disebut dengan tumak ninah. Tapi kalau begini, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, subhana rabbiyal, baru begini sudah subhana. Samiallahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Nah, itulah yang disebut dengan tidak tumak ninah. Jadi tumak ninah itu secara ringkas membaca doa pada tempatnya. Itulah tumak ninah. Dan tidak tumak ninah, kehilangan tumak ninah itu, maka tentu kehilangan salah satu rukun, tentunya sholatnya tidak sah. Nanti ada hadisnya Pak. Ada orang yang sudah sholat, tapi tetap oleh Nabi disuruh sholat, kamu belum sholat. Ternyata sholatnya tidak tumak ninah. Nah contoh sholat yang tidak tumak ninah, tetapi tidak ada perubahan walaupun sudah 200 tahun. Jadi ada di satu masjid sudah berjalan selama 200 tahun, tidak ada ketumak ninahan, tapi tetap sampai sekarang tidak berubah. Itu bisa bapak-bapak, ibu-ibu lihat di YouTube, tinggal diklik saja, taraweh 21 rakaat dalam durasi 7 menit. Itu di Blitar. Itu, cobian we. 20 hiji rakaat selesai dalam waktu 7 menit. Itu ya. Itu ada istilahnya jejak digital gitu ya. Jejak digital. Nah, walaupun tetap ada yang mengatakan sah sana sholat. Nah, hemat saya berdasarkan hadis tadi sah sholat. Kenapa? Karena kehilangan ketumak ninahan.
karunya aki-aki. Jadi seperti motor backjul disebutnya ya, bebek jadul, kecepatan 80, atau saya ucutan atau Pak. Pas nepi teh baut 7 nu nyesa teh. Nah, jadi khusyuk itu bukan rukun. Tapi kalau tumakninah rukun. Nah, alhamdulillah gitu ya. Karena kalau tumakninah bisa. Tapi kalau khusyuk, coba saja Bapak Ibu pernah tidak sholat khusyuk 100% dari awal sampai akhir? Saya belum pernah. Tah gitu. Mikiran hutang. Ya. Jadi Allahu Akbar itu segala terpikir gitu ya. Kadang-kadang dari awal sampai akhir, lah gue salam deui tuh. Baru sadar tuh salam, Pak. Ya, itu bisa karena ngalamun, bisa karena husu teuing. Betul, Pak. Karena terlalu konsen gitu sampai lupa jumlah rakaat. Satu itu ya. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang bergambar pada saat sholat tidak membatalkan sholat. Karena buktinya Nabi kan tidak mengulangi sholat. Berarti sholatnya sah. Cuma tentu nilainya berbeda. Kenapa? Karena ada kehusuan yang tidak sempurna. Yang ketiga, di kita suka ada begini. Ketika kita menerima surat undangan, biasanya dalam resepsi pernikahan, itu suka ada di paling bawah, kecil hurufnya itu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami tidak menerima karangan bunga atau kado. Boleh tidak, Pak? Nulis begitu di surat undangan. Saur undangannya, saur tamu teh kumaha saya ya turek mere naon oge meuni protes gitu ya. Ya, eta teh sarasna baru koma, cuma teu wasa neruskeun. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami tidak menerima karangan bunga, juga tidak menerima kado. Atahnya saja, gitu teteh. Terus nama. Karena waktu saya nikah dulu, aya nu ngado asbak, Pak. 8. Jam dingding dihitung aya salosin. Kanggo naon atuh? Asbak 8, jam dingding salosin gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak mubadir. Karena kalau dulu jaranglah di daerah itu nikah catering gitu ya, biasanya ngahiras tetangga atau orang olah masak itu jadi upah bagi mereka, upah tambahan. Nah, memang betul Bapak dan Ibu bahwa kurang nilai manfaat ketika berupa kado atau karangan bunga. Apalagi kalau ada orang yang meninggal dunia turut berduka cita. Apalagi kalau pejabat, Pak. Sampai karangan bunga teh sepanjang jalan nepi ka 3 baris teh. Ada yang tertutup dari Bang Anu, dari ini, dari ini, dari ini. Kira-kira ya yang tahu karangan bunga satunya berapa, Pak? Umumnya 500 itu. Bisa yang mewah itu bisa 1 juta. Setelah 3 hari jadi sampah dan dibuang. Padahal kalau gitu ya, mengikuti anjuran Nabi, berilah makanan atau bisa saja puntennya uangnya saja. Itu akan sangat bermanfaat. Cuma kalau uangnya pakai amplop moal katingali ku jelema gitu. Pan ari karangan bunga mah katingali ku jelema. Nah gitu, makanya ini perlu kita ubah kebiasaan pemubadiran ini. Jadi kalau kita sudah mulai lihat gitu ya di undangan dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami tidak menerima karangan bunga atau kado. Nah, dibaca oleh kita sebagai orang timur rasanya kurang srek gitu ya. Padahal sebenarnya tidak ada pelanggaran apapun.
Kenging teu upami urang di pasihan terus nawis. Gitu ya. Upamina gitunya. Aya nu masian kameja ka urang teh. Warnana bodas. Duh, ya Pak Asep punten we entong nu bodas lah. Di abdi mah caina kirang sae sok peang eta mah diseuseut 3 kali 4 kali teh. Kumaha pimun coklat tua. Boleh nawar begitu? Boleh. Nabi diberi oleh Abu Jahmin gamis bergambar. Cuma ketika sholat dipakai nggak ganggu kan? Selesai sholat kata Nabi Aisyah pulangkeun ka ditu. Minta diganti dengan gamis yang polos. Tuh Nabi kayak nawar gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau kita membaca dalam undangan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mah enggak gitu ya. Nah itu hemat saya itu lebih baik, lebih bermanfaat khususnya bagi kedua mempelai ketika kado itu berupa uang. Walaupun sebenarnya ngado mah, amplop mah itu mah hukumnya sodako. Sodako hukumna sunat, sementara memenuhi undangan dalam resepsi pernikahan hukumnya wajib. Karena Nabi bersabda demikian. Syaru to'amul walimah. Sejelek-jelek makanan, makanan yang disediakan pada resepsi pernikahan. Yang pada resepsi pernikahan itu, orang yang biasa makan enak diundang. Orang yang tidak biasa makan enak tidak diundang. Jadi orang kaya diundang, orang miskin tidak diundang. Teteh cirina nu boga hajat ieu tukang dagang. Ainu beunghar mah daharna saeutik amplopna badag kanel. Ainu sangsara mah anak dibawa 3. Daharna rewog. Ngamplopanana 5.000. Dan gitu ya. Nah, itu kata Nabi, sejelek-jelek makanan adalah makanan yang dihidangkan pada resepsi pernikahan di mana orang kaya diundang, orang miskin tidak diundang. Tapi siapa yang diundang lalu dia tidak datang, faqad aso abal qasim. Maka dia telah maksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang jadi dalil bahwa menghadiri undangan walimatun nikah atau resepsi pernikahan itu hukumnya wajib. Mendatangi hukumnya wajib, ngamplop hukumna sunat. Mun ngamplop kosong hukumna nipu. Ya, Pak. Daripada ngamplop kosong, entos ya sekantenan ulah. Karena saya pernah ngobrol beberapa kali dengan orang yang punya hajat, nyeri hati, Ustaz, lamun aya amplop kosong. Mending sakantenan teu ngamplop. Gitu ya. Apalagi kalau di daerah dan kemarin terulang, Pak. Saya pulang umroh kemarin pakai Qatar. Qatar itu is the best lah pelayanannya ya. Dari Jeddah ke Doha 2 jam, makan berat Pak. Dari Doha ke Cengkareng itu 7 jam, makan berat 2 kali. Sendokna benten sarang Garuda. Garuda mah plastik sendokna. Iya mah stainless. Sendok, garpu, pisau. Nah itu sampai di Doha, transit 2 jam setengah. Pada saat akan melakukan penerbangan berikutnya kan check-in, periksa X-ray. Itu ada salah satu jamaah dari daerah ya, kapenak nyanak peso Pak. Peso nate peso anu pesawat eta gitu ya. Ya kebiasaan di lemur, lamun kaonangan teh esok nyanak garpu, nyanak senok, esok aya teh di lemur mah gitu. Makanya perusahaan catering itu kalau habis hajatan yang pertama kali dihitung senok utuh tuh gitu. Nah, itu 3 kesimpulan ya dari hadis bab nomor 6. Kemudian bab ke-7, babun idza asaba tsaubul musalli imra'atahu idza sajada. Pakaian yang sholat mengenai istrinya ketika yang sholat itu sujud. An Maimunata radhiyallahu anhu qalat. Dari Maimunah
Ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat. Ini bukan salat fardu, dan Nabi mah salat fardu selalu di masjid. Di rumah ini salat sunat, cuma tidak disebutkan apakah rawatib qobliyah, ba'diyah atau salat tahajud. Yang penting Nabi sholat dan sholat sunat. Wa ana hidahu, dan aku ketika Nabi sedang sholat itu berada di dekat Nabi, di samping Nabi, sangat berdekatan dengan Nabi. Wa ana haidun, ketika itu aku sedang haid. Wa rubbama asobani thawbuhu idza sajada. Dan kadang-kadang pakaian Nabi mengenaiku kalau Nabi sujud. Kholat. Kemudian Siti Maimunah berkata, wa kana yusolli alal khumroti, dan ketika itu Nabi sholat di atas hamparan tutup kepalanya. Khumroh itu tutup kepala. Satu akar kata dengan khomer, Pak. Khomer itu memang secara bahasa artinya tutup kepala. Makanya kerudung perempuan itu dalam bahasa Arab, bahkan digunakan dalam bahasa Al-Quran, itu disebutnya khumur, bentuk pluralnya. Bentuk tunggalnya khimar, tutup kepala. Nah, kenapa minuman yang memabukkan disebut khamar? Karena memang menutup fungsi akal. Nah, jadi bukan hanya perempuan pakai kerudung, kalau laki-laki pakai sorban. Secara umum sorban itu disebutnya khimar. Jadi Nabi terkadang beliau sholat dengan membuka tutup kepalanya, sorbannya diamparkeun gitu. Dan Nabi sholat di atas tutup kepalanya itu, yang dihamparkan itu. Mun urang mah ayeuna sajadah, Pak. Jantan upami urang sholat dina sajadah, aya dalilna? Ada. Nabi pernah sholat di atas sajadah? Pernah. Cuma tidak seperti karpet yang tebal sekarang gitu. Tapi intinya Nabi pernah sholat di atas sajadah, di atas sumroh, otomatis tentu ketika Nabi sujud keningnya tidak kena ke tanah. Nah, hadirin ikhwatu iman, dari hadis ini pun ada beberapa kesimpulan. Pertama ya, apakah boleh kita membaca Al-Quran di tempat yang berdekatan dengan najis? Kengeng tuh. Ini yang umum terjadi saja begini. Kalau di masjid kan dipisah tempat wudhu, toilet gitu kan. Nah, ini mah tempat buang air kecil belah dia, wudhu belah dia. Tapi kalau di rumah kita, mandi di sana, buang air besar di ruangan itu, buang air kecil di ruangan itu, wudhu pun di sana, Pak. Sementara nanti ketika kita akan wudhu itu kan, walaupun bukan kewajiban, kita disunatkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana kalau kita berwudu di toilet yang ada klosetnya? Bolehkah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sementara di sana ada kloset? Itu yang jadi permasalahan yang sering kali kita alami keseharian begitu. Nah, tinggal dirunut saja. Pertama, apakah kloset itu najis atau tidak? Klosetnya tempat singogo. Kloset najis tidak, Bu? Najis. Berarti tukang bahan bangunan daroraka tah. Lantaran ngajualan najis. Nu najis teh klosetnya atau kotorannya? Nah, ya, jadi yang najis itu bukan klosetnya kan? Bukan. Karena di Bandung sempat ada rumah makan serba kloset. Ngawadahan sayur dina kloset. Uyuhan orang menjadi jipen ninggalin oge. Tapi bagi petualang kuliner mah cobaan itu teh. Oke ya, jadi pertanyaannya, apakah kloset najis? Tidak. Kloset tidak najis, gitu kan? Tapi kan orang buang najis di sana.
Buang air besar di sana, buang air kecil di sana. Nah, tapi kalau air kencing itu najis. Kalau kotoran manusia itu najis. Pami di banjur kumaha? Pandi banjur. Ya, pandi banjur. Mohon. Mungkin kalau di banjur berarti palid pan. Nah, berarti pemi palid tos teu ayanya. Teu aya gitu. Ya, berarti sudah tidak ada. Cengeng teh maca bismillahirrahmanirrahim didinya. Klosetna teh najis. Kotorannya sudah dibanjur palid gitu ya. Kecuali orang Banten mah dibanjur ku 2 ember teh gideg, Pak. Alim palid gideg kayak badag teuing. Yang itu ya. Nah, sekarang kita lihat hadis ini. Kata Siti Maimunah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Wa ana hidahu, sementara aku berada di dekat Nabi. Jadi ketika Nabi sedang sholat, bahwa Siti Maimunah itu ada di dekat Nabi yang sedang sholat itu. Wa ana haidun, ketika itu aku sedang haid. Warubbama asobani thaubuhu ida sajada. Dan terkadang kalau Nabi sujud, baju Nabi itu kena kepadaku, kepada badanku. Itu untuk menggambarkan bahwa posisi Maimunah itu begitu dekat dengan Nabi. Maka nalika Nabi sujud, kadang-kadang pakaian Nabi kena ke Maimunah. Tentu ketika Nabi sholat itu baca Fatihah yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baca surat setelah Fatihah. Di mana Nabi sholat? Di dekat Maimunah. Sangat dekat. Ketika itu Maimunah sedang apa? Sedang haid. Darah haid najis tuh? Najis. Darah haid itu najis. Semua ulama sepakat bahwa darah haid itu najis. Tapi Nabi sholat di dekat Maimunah yang sedang haid. Begitu dekat, sehingga kalau Nabi sujud kadang-kadang pakaiannya kena ke badan Maimunah. Dan Nabi tentu baca Fatihah, baca surat setelah Fatihah. Jadi boleh tidak baca Quran di dekat tempat yang najis? Tidak, iya boleh, iya tidak tuh. Upami gitunya, aya jumaahan pas di ditu, pan satu kangen tembok teh toilet teh. Ya, atau di sana pojok sana kan toilet belah ditu teh. Sakumaha nu kitu. Nah gitu ya. Mangga eta mah urang diajar berkesimpulan, kata Siti Maimunah, Nabi sholat, aku duduk di dekat Nabi, begitu dekat, sampai kalau Nabi sujud terkadang baju Nabi kena ke Maimunah, ketika itu aku, kata Maimunah, sedang haid. Nah tetapi terlepas dari itu semua, bahwa sholat di dekat istri yang sedang haid, berarti darah haid itu masih ada, karena sedang haid artinya belum bersih, berarti darah haid masih ada, dan darah haid disepakati najis, tetap sholatnya sah. Kecuali nanti kalau tempat sholat itu yang terkena najis, nah itu baru tidak sah. Kemudian bab ke-8, babus sholat alal hasir, bab sholat di atas tikar. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna jaddatahu, bahwa nenek Anas bin Malik yang bernama Mulaikah. Jadi Mulaikah punya anak namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu kunyah. Jadi dia punya anak Sulaim. Sulaim itu kakaknya Anas. Jadi
punya anak Sulem, maka dia disebut Ummu Sulem. Nama aslinya adalah aya nu terang teu. Nama asli Ummu Sulem. Ada yang tahu? Namanya Rumaiso. Ya, namanya Rumaiso. Tetapi karena dia punya anak Sulem, dia lebih populer dengan kunyahnya Ummu Sulem. Namanya tidak pernah disebut-sebut sehingga jarang yang tahu. Jadi Mulaikah punya anak Ummu Sulem ditikah oleh Malik, lah punya anak lah namanya Anas. Anas bin Malik. Jadi kata Anas, neneknya yaitu Mulaikah da'at Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam li ta'amin sona'athu. Mulaikah mengundang Rasul untuk memakan makanan yang sengaja dibikin sendiri oleh Mulaikah. Jadi bukan hasil GoFood ya. Fa'akala minhu, lalu Nabi memakannya. Semakola. Selesai makan, Nabi bertanya, kumu pali usolliya lakum. Ayo berdiri, aku akan sholat mengimami kalian. Qala Anasun, Anas berkata, pakumtu ila hasirin lana qadiswadda min tuli malubisa. Lalu aku mengambil tikar, hasir. Hasir itu tikar yang terbuat dari anyaman daun kurma. Dan tangkal kurma mah sadayana manfaat dari akar sampai pucuk. Dan ada keunikan lain, kurma itu tidak pernah jatuh daunnya. Pamikalapa ragrag, Pak. Mata ayah disebut barang bang semplak. Tapi kurma mah tidak pernah pelepahnya itu jatuh, tidak pernah. Adapun kalau kita lihat di gambar atau di YouTube itu rapih karena memang dipapas ku petani. Nah, yang mirip kurma di kita itu tangkal kawung, cangkaleng, kolang kaling. Nah, jadi sangat mirip karena memang satu ordo. Jadi tangkal kawung itu dari akar sampai pucuk manfaat. Inyukna itu ya gegentos kap ayeuna tos aya busa gitu ya. Dulu mah yang namanya korsi teh supados rada hipu ku inyuk. Bisa juga untuk saringan cai. Tiasa oge zaman baheula mah upami tuang sareng asin, luhurna teh diinyukan. Cocolan teh Pak. Awet gitu zaman baheula teh. Disebutna teh lauk tunyuk. Itu ya. Jadi inyukna manfaat. Ruyungna kanggo nakol bangsat. Dan ruyung itu ada satu kekuatan, tapi bukan mistik, Pak. Di babuk ku ruyung mah gitu, bagian luar teu naon, Pak, tapi lukanya di dalam. Itu hebatna ruyung. Kemudian nyerekna nyepret budak. Buat sapu nyere gitu ya. Cangkalengna enak dimakan. Cangkaleng anu ngorakna keur ngaheureyan batur sina arateul bujurna. Itu pamijaman baheula gitu ya. Aya urang lemur batur ngadon apel ka lemur urang kana motor rada gaya. Kosok Pak, jokna gerasok ku cangkaleng. Ku kulang kaleng. Ateul. Nakar ateulna teh. Nah, matak untuk menghilangkan gatalnya teh diduruk. Matak dina film naon kapungkur aya nih. Laskar Pelangi ya. Nah, itu sempat ada adegan itu. Ya teh kaulinan orang lemur. Daunna kanggo samak. Daun nu ngorana kanggo naon? Udud. Udud daun kawung leres. Nah, jadi semuanya manfaat. Nah, korma kayak gitu. Nah, jadi kata Anas, lalu aku mengambil hamparan yang terbuat dari anyaman daun korma tapi sudah hitam. Karena sudah lama dipakai.
Biasa kapan kesang sagarupa nararapal di dinya. Panadhahtuhu bima'in, kemudian aku membersihkannya menggunakan air. Faqoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas tikar itu. Wasofattu wal yatima waro'ahu, dan aku membuat saf. Aku berdiri berdua dengan seorang anak yatim. Wal ajuzu, sementara nenek-nenek mulaikah itu min waro'ina, berdiri di belakang kami. Fasalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini tsumman sorofa. Lalu Nabi mengimami kami sholat 2 rakaat, lalu beliau pulang. Nah, di sini ada beberapa kesimpulan juga. Yang pertama, bolehkah sholat di atas tikar? Boleh, karena Nabi melakukan. Ini menjadi dalil bahwa ketika sholat tidak mesti kening kita itu langsung napol karena tanah. Karena ada orang yang punya pemikiran mun sholat mah kena napol karena tanah. Makanya kalau orang-orang Syiah, teh sholat teh sok nyaenak turbah. Cenah teh tanah Karbala teh. Dicetak kayak Oreo, Pak. Mun sholat teh simpen dina pangsujudan. Nah, sujudan teh karena tanah Karbala. Karena menurut orang Syiah, tanah Karbala itu lebih suci daripada Mekah dan Madinah. Nah, tentu tidak begitu gitu ya. Itu satu kekeliruan di dalam pemahaman dan dalam akidah. Jadi, apakah ketika sholat kita mesti langsung tarang teh napel karena tanah? Tidak, karena Nabi pun pernah sholat di atas tikar, Nabi pernah sholat di atas hamparan kerudungnya atau tutup kepalanya. Nah, gitu. Kumamun kehalangan ku kopeah. Tesawios boro-boro ku kopeah, kapan ku samak oge, kehalangan gitu ya. Walaupun nanti ada, kalau kita melihat kopeah Pakistan mah palebah tarang nanti dicowak gitu tah, gitu supaya teu ngahalangan nalika orang sujud gitu. Janten upami nganggo kopeah, sami Nabi oge kadang-kadang sholat bari nganggo sorban. Itu janten upami orang nganggo kopeah, tantos kawagel bakal aya nalika sujud teh taar urang teu keuna langsung ke tempat sujud teu sawios. Dan Nabi oge kantos salat bari nganggo sorban. Nah, salajengna ieu patali sareng saf berjamaah. Engke aya bab khususnya, ieu mah kumargi aya di dia sakedik dibahas. Margi seueur hapunten kumargi teu nyempetkeun waktos ngaos, teu apal karena aturan saf berjamaah. Contoh, rerencangan pribados kawitna di Ciroyom, ayeuna domisili di Tasik. Janten pimpinan pesantren ke Bandung, sholat di Masjid An-Nasihah namina teh. Masjid Dolog, Pak. Masjid Dolog, kapungkur teu acan aya Masjid Trans Studio. Nalika anjeunna ngadongeng, tadsenaana teh keur salat, tiba-tiba aya nu nepak kana tak-tak Noel gitu ya, berarti itu memberi isyarat bahwa dia bermakmum. Cuma si orang ini yang bermakmum itu berdiri satu saf beda. Terus kumaha tuh? Teman saya bilang, nya ana teh inisiatif mundur supaya sejajar dengan orang itu. Terus kumaha? Eta jelema ngadon mundur. Mundur nih Pak, tidak mau sejajar. Terus saya coba mundur sekali lagi supaya sejajar, orang itu mundur lagi. Terus kumaha? Nyepiraku saya teh unur-unuran wae sana gitu ya. Nah, padahal Bapak dan Ibu, kalau kita baca hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas pernah bermakmum kepada Nabi. Jadi imamnya Nabi, makmumnya hanya Ibnu Abbas. Ketika itu Ibnu Abbas salah posisi. Beliau berdiri di samping kiri Nabi. Nah, kata Ibnu Abbas, Nabi memegang kepalaku.
Dalam hadis lain, Nabi memegang telingaku. Lalu Nabi memindahkanku sehingga aku berdiri di samping kanan Nabi. Itu ya. Jadi nanti pertama dari peristiwa itu bahwa dalam salat berjamaah pesertanya hanya 2 orang. Satu imam, satu makmum sama jenis. Imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki, atau imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, maka posisi imam dan makmum itu berdiri sejajar. Seperti yang dilakukan oleh Nabi pada saat dimakmumi oleh Abdullah bin Abbas. Sejajar, Pak. Tapi diurang aya anu ijtihad, sebaiknya makmum mundur 1 langkah gitu. Supaya jelas terlihat mana imam, mana makmum. Da imam mah supir, makmum mah penumpang. Penumpang mesti ada di belakang. Itu supir mah kedahaya di payun. Ari beca supirnya di mana? Tuh, hanya kalau main-main logika mah bakal gitu teh. Tidak mesti supir ada di depan gitu ya. Supir kadang-kadang ada di belakang. Sok mun ibu bapak naik bus, supirnya di mana eta? Masinisna di payun teh lamun ti Halim ka itu ke Tegaluar, mun ti Tegaluar ka Halim dawus mante langsir sapertos kereta api biasa. Nah gitu ya. Nah jadi kalau salat berjamaah terdiri dari 2 orang sama jenis, satu imam satu makmum, maka posisi makmum dan imam itu sejajar. Mun sajajar mah atuh kumaha cara ngabentenkeun mana imam mana makmum? Nu kenca eta imam. Tuh, 2. Bagaimana kalau suami istri? Apa boleh sejajar? Tidak boleh. Memangnya bukan mahram, itu suami istri mah mahram. Tapi aturan Islam seperti itu. Jadi kalau beda jenis mah tidak boleh berdampingan walaupun itu suami istri atau orang tua anak. Wayah nawe gitu istri mah kedah satu saf di belakang. Kalau makmumnya 2 orang, jadi 1 imam, 2 makmum, maka makmum berdiri di belakang imam seperti Anas bin Malik dan seorang anak yatim. Kumapi makmum natiluan, 2 laki, 1 perempuan, seperti pada peristiwa ini. Nabi di depan sebagai imam, Anas dan temannya yang yatim itu berdiri di belakang Nabi, sementara Mulaikah, neneknya itu, tentu perempuan, berdiri di saf kedua, di belakang. Jadi sok sanaos, keun wae da incu atuh, tetep beda jenis mah, itu tidak boleh duduk sejajar. Tidak boleh berdiri sejajar. Kemudian bab ke-9, satu lagi ya. Babus sholati pin ni'ali wal khifafi. Bab sholat dengan menggunakan na'lun atau khuf. Ini agak sulit mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia. Cuma gambarannya begini. Na'lun dan khuf itu alas kaki kedua-duanya. Di kita, kalau khuf suka diartikan sepatu. Na'lun suka diartikan sendal. Padahal itu terjemah yang kurang tepat. Khuf itu adalah alas kaki yang menutupi 2 mata kaki, itu khuf bahasa Arabnya. Sementara na'lun adalah alas kaki tapi ketinggiannya di bawah mata kaki. Kalau sepatu boot bahasa Arabnya apa itu? Khuf. Tapi kalau sepatu cat itu na'lun. Jadi sepatu tiasa disebat khuf, tiasa disebat na'lun, tergantung ketinggian ya. Qala Abu Salamah Sa'id bin Yazid al-Azdi berkata,
Sa'altu Anas bin Malikin radhiyallahu anhu. Aku bertanya kepada Anas bin Malik. Akanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli pina alaihi. Pernahkah Nabi sholat sambil memakai dua sendal? Kita artikan sendal aja. Qala na'am, ya. Jantan pami urang sholat nganggo sendal kenging teu? Kenging. Sholat nganggo sepatu kenging teu? Kenging. Karena Nabi oge pernah sholat memakai sendal, Nabi pernah sholat memakai sepatu. Tetapi dengan jaminan sepatunya itu mesti bersih dari najis. Mung tangtos, orang kedah lihat situasi dan kondisi. Walaupun sepatuna baru dari toko, teu acan diangkok ninjak taneuh, ieu mah enggal keneh dianggo sholat di masjid dieu. Karpet gitu ya. Sah sholatna cuma dipelongkeun we ku jalmi gitu. Bahkan nanti suatu saat Nabi justru menganjurkan sholat memakai sepatu. Sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Bedailah Yahudi dan sholatlah kalian dengan memakai alas kaki kalian. Tapi di urang mah usum tiris gitu ya. Henteu aing nganggo sapatu mah mung sholatna nganggo kaos kaki kenging teu? Kenging. Nah gitu Pak. Jantan kenging sholat nganggo kaos kaki kenging. Naon dalilna? Nabi kantos sholat memakai khuf alas kaki yang menutupi dua mata kaki. Itu dulu baru sampai halaman 8 bab ke-9 ya. Nanti insya Allah kita akan masuk ke bab 10 yaitu tentang sholat menghadap ke arah kiblat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon. Bacaan. Ya. Ya. Mohon, maksana kumaha? Oh ya laras. Jantan dina sholat mah tiap ngalih posisi eta diselangku ucapan Allahu Akbar kecuali nalika cengkat tina ruku. Eta mah sanes Allahu Akbar tapi sami Allahu liman hamidah. Gitu. Mun cekap sakitu.